Dan di sini memang kawasan yang memang anginnya besar ya. Kita lihat teman-teman, ini di belakang saya kalau saya lihat spion itu hanya satu mobil. Sementara di depan ini saya tidak melihat mobil sama sekali teman-teman. Khawatir kehabisan bensin, ini senam jantung teman-teman. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di Probolinggo dan akan memasuki tol Probolinggo teman-teman. Ye, ibu-ibu ya, akan memasuki tol Probolinggo Timur ya. Kita akan masuk di sini teman-teman ya. Insya Allah yang di sini itu tolnya apa ya, tolnya itu sepi teman-teman ya. Kita bisa sangat lancar untuk berkendara. Saat ini sudah jam 1 ini teman-teman. Jadi perjalanan dari Jember ke pintu tol ini sekitar 2 jam. Karena saya tidak ngebut tadi teman-teman ya. Ya, terus kemudian banyak trek besar yang sehingga menghambat perjalanan ya. Namun insya Allah dengan ketemu tol ini nanti kita akan sampai lebih cepat nih teman-teman. Kondisinya bisa teman-teman lihat ya. Jadi tol Probolinggo ini tergolong tol yang sepi teman-teman. Di sini kalau bisa dilihat oleh teman-teman ini anginnya besar teman-teman. Anginnya cukup besar ya. Sehingga teman-teman kalau membawa mobil yang ringan ya, ya mohon berhati-hati, bisa berhati-hati teman-teman ya. Bisa berhati-hati sehingga mobilnya tidak oleng ya teman-teman. Itu yang jurusan Banyuwangi masih ditutup itu teman-teman ya, karena memang belum selesai pembangunannya. Nah, nanti setelah ada dari tempat teman-teman, misalkan dari Surabaya atau dari Malang, bisa langsung cus ke Banyuwangi dan ke Bali jadi lebih dekat ya. Karena kita ketahui bersama kendala yang paling utama melewati jalan biasa itu adalah ketika ketemu dengan trek. Jalannya kecil ya. Maka kita harus berada di luar, harus menunggu di belakang gitu ya. Nah, yang menarik lagi ini teman-teman, di samping sebelah kiri ya. Kalau kita lihat di samping sebelah kiri itu banyak lahan persawahan yang ditutup dengan kasa ini teman-teman ya. Ini adalah cara antisipasi para petani bawang untuk menghindari serangan hama terutama ya, yaitu ulat gerayak maupun hama-hama yang lain ya. Sehingga apa? Mereka lebih aman dan lebih menekan biaya pestisida. Di samping itu karena dengan rendahnya pengendalian hama dengan obat kimia ya, maka bawang merah yang dihasilkan itu juga tentunya akan lebih sehat ya, akan lebih sehat. Nah, ini terlihat di samping ya tadi ya, walaupun di beberapa tempat juga apa namanya masih ditanami dengan jagung dan lain sebagainya. Kita lihat teman-teman, ini di belakang saya kalau saya lihat spion itu hanya satu mobil. Sementara di depan ini saya tidak melihat mobil sama sekali teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena jalan biasa Probolinggo itu masih
yang ke Pasuruan itu menurut saya masih relatif sepi sebenarnya ya, masih relatif sepi. Dan teman-teman yang ingin ngirit ya, tidak membayar tol itu memang masih cukup bisa dipertimbangkan dengan melewati jalan biasa yang bukan jalan tol ya. Nah, di sini ini biasanya lokasi sini teman-teman, ini biasanya jika angin besar maka mobil akan oleng teman-teman ya. Mobil akan oleng. Dan di sini memang kawasan yang memang anginnya besar ya. Ini hampir sepanjang jalan tol Probolinggo ini ya. Ini anginnya terkenal angin yang cukup besar ya. Kebetulan di sini kelihatan dari pohon-pohonnya itu tidak seberapa bertiup anginnya ya. Tapi yang sering di sini anginnya bertiup. Jadi kalau didengarkan dengan mesin suara rendah, kalau ditutup pintunya semua, kacanya juga ditutup, itu biasanya terdengar gitu ya, wus gitu teman-teman ya. Maka teman-teman harus memperhatikan kondisi sekitar ya, karena memang kita ketika di dalam mobil ini kita tidak mengetahui kondisi apakah anginnya itu bertiup kencang atau tidak ya. Tapi kita perlu memperhatikan pohon-pohon itu ya. Sebenarnya untuk driver jarang sekali sih memperhatikan pohon-pohon gitu ya. Yang diperhatikan kan jalan seperti itu ya. Tapi khusus di sini teman-teman harus memperhatikan pepohonan ya. Kalau pepohonan itu bergerak sampai doyong gitu istilahnya, itu sampai hampir roboh gitu ke kanan atau ke kiri gitu ya, itu artinya angin bertiup dengan sangat kencang teman-teman, sehingga teman-teman harus mulai mengurangi kecepatan mobilnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau masalah sepi sekali teman-teman, sehingga kita ini sangat mudah tergoda untuk menginjak gas ya. Sangat mudah tergoda untuk menginjak gas, sehingga nantinya kecepatannya itu lebih tinggi dan cepat sampai gitu ya. Tapi kita harus tetap memperhitungkan ya, bahwa mobil kita ini mobil apa ya, mobil murahan atau mobil yang mahal gitu ya. Ya kalau harganya katakan 300 ke bawah, ini jangan kencang-kencang teman-teman ya. 300 juta ke bawah jangan kencang-kencang, karena mobilnya itu kurang berat gitu. Bannya itu standar dan relatif sedang, artinya tergolong kecil gitu ya. Artinya mobilnya juga ringan. Nah, nanti khawatirnya apa? Khawatirnya kalau terlalu kencang ini tidak bannya itu selip dan akhirnya gelundung teman-teman mobilnya gitu. Ya paling tidak itu ya 100-120 itu kalau jalan sepi gini aman lah ya. Ini 120 ini teman-teman. Di tol 120 kelihatan ya seperti tidak berjalan gitu ya. Tapi hati-hati, kalau di depan ada mobil ya, maka begitu dia ngerem mendadak, maka kita akan sangat cepat sekali sampai pada mobil yang ada di depan kita. Sehingga tol ini memang kita harus hati-hati teman-teman ya. Ada mobil baru ya, sepanjang tadi baru 5 ya, sampai depan ini kalau kita lihat baru melihat 5 mobil saya ya. Di belakang sudah tidak kelihatan mobil lagi. Jadi memang lumayan sepi dan santai teman-teman kalau menggunakan Probolinggo ini ya. Tol Probolinggo ini kita cukup santai teman-teman. Nah tadi ada informasi kalau keluar tol ya, ini ya Probolinggo Barat atau tempat wisata BJBR dan Gunung Bromo. Ini kalau pintu keluar ini teman-teman. Jadi teman-teman ke Bromo juga bisa lewat tol ya. Ke Bromo bisa lewat tol. Tetapi untuk
lebih menikmati alam ya, pemandangannya lebih seru ya teman-teman. Lewat jalan-jalan yang kecil itu lebih, suasananya pegunungannya akan lebih terasa ya. Artinya dari awal suasana pegunungannya akan lebih terasa. Kebetulan rumah saya di Malang teman-teman, jadi bisa melewat Pakis kalau ke Bromo, atau lewat Nongko Jajar seperti itu. Jadi tidak harus ke sini teman-teman, jauh sekali kalau harus ke sini. Ya, dari Lawang ke sini itu tolnya sekitar 93 itu kalau saya lihat itu kemarin teman-teman. 93.000 ya atau lebih, saya lupa. Jadi alhamdulillah di sini sangat sepi teman-teman. Sehingga ini saya 120 ini sudah kelebihan ya, sampai sudah 130 ini. Dan memang kita kalau di jalan tol ini terasa lambat ya. Kecepatan 120 itu masih terasa lambat gitu. Sehingga kita tergoda untuk menginjak gas. Ya, namun tetap hati-hati teman-teman ya. Ya memang yang paling aman itu ya 100 itu loh, aman berkendara teman-teman. 100 ya. Ya, tidak menutup kemungkinan lebih sedikit lah di atas 100. Tapi perlu dipertimbangkan untuk apakah kondisinya ramai atau tidak ya. Nah, kalau kayak begini nih antik ini teman-teman. Yang kiri nggak mau cepat ya, yang kanan pelan-pelan juga, aneh nih ya. Ini padahal kecepatannya 80 ini harus disalib teman-teman. Ini Bison ini harusnya kalau kecepatan segini harusnya memakai jalan lajur sebelah kiri ya, karena lajur sebelah kanan itu hanya digunakan untuk mendahului sebenarnya, kecuali posisinya ramai. Ini sepi gini nggak mau minggir, kecepatan 80. Ya tapi kita maafkan aja lah teman-teman ya. Cuman ini sebagai pelajaran bagi kita bersama ya, agar tidak menghalangi jalan gitu ya. Yang sebelah kiri tadi benar kecepatan 80 berada di sebelah kiri ya. Tapi yang sebelah kanan ini kalau kecepatannya 80 juga, terus mobilnya sama-sama kecepatan 80, kan jadinya menghalangi jalan teman-teman. Nah, ini kita sudah hampir sampai di pintu keluar Tongas atau Wringin Anom Probolinggo, juga masih Probolinggo ya. Jalannya begini teman-teman, sepi dan enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin perjalanan cepat ya lewat tol gitu ya. Memang tol di sini jarang dipakai sepertinya teman-teman, jarang laku ya. Kita melihat seperti ini, modal ini investasinya berapa ya, kecuali nanti kalau memang sudah bisa tembus Banyuwangi ya, mungkin akan lebih lebih ramai lagi ya, karena nanti pasti wisatawan itu akan lebih menyukai melewati jalan yang cepat supaya cepat sampai gitu, dan tidak terlalu lama di jalan. Memang untuk hari-hari biasa begini, bukan hari libur ya, kemungkinan yang melewati jalan raya itu sebagian besar adalah pekerja ya, bukan orang yang pergi wisata seperti itu. Jadi untuk tol Probolinggo Gempol ini terhitung sangat sepi sekali. Tapi nanti kita tidak lewat Gempol ya teman-teman ya, kita akan langsung
belok menuju ke pintu keluar Pandaan nanti. Ini juga ada, tadi kita sudah lewati sampai sini, ini kita sudah lewati 2 tempat peristirahatan tol ya. Cuman lokasinya di sini karena tolnya lebih tinggi, lokasi tempat peristirahatannya itu lebih rendah teman-teman. Artinya tidak kelihatan gitu, seperti masuk ke apa ya, istilahnya menjadi lebih kurang menarik gitu kalau masuk di satu tempat yang lebih rendah. Itu rasanya itu kayak kurang enak gitu, maksudnya kayak kurang apa ya, kurang nyaman gitu ya, karena apa namanya, masuk di tempat yang lebih rendah. Kan beda dengan rest area yang ada di Waru misalkan, atau paling tidak di sekitar Lawang Surabaya, itu semuanya datar ya. Tapi kalau di sini karena lokasinya itu lebih rendah ya, tolnya ini dibangun lebih tinggi, maka rasanya agak kurang menarik gitu rasanya. Tapi so far jalannya ya standar jalan tol lah teman-teman ya. Ada yang jalan beton, ada yang dibuat dari aspal ya. Ya memang cukup nyaman untuk dikendarai ya. Memang standar jalan tol. Dan tidak ada sama sekali kerusakan teman-teman. Kemudian saya juga belum merasakan ya di sini itu kalau lewat jembatan itu seperti mak gandul gitu, belum pernah ya. Maksudnya apa namanya, kan biasanya kalau di jembatan itu ada sambungan ya, ada sambungan, sehingga apa, dari sambungan itu nanti akan lebih tinggi, sehingga ketika kita lewati dengan kecepatan tinggi itu rasanya malah seperti mak gandul ya gitu, atau seperti ngetril gitu ya kalau terlalu cepat ya, kalau terlalu kecepatan kita ini terlalu tinggi. Dan ini kaca jendela sudah full menutup semua teman-teman ya, tapi masih terasa berisik karena suara mesinnya juga masuk ya. Bukan apa-apa karena memang kita saat ini berada di kecepatan 120 ini teman-teman. Ya, kita ambil kanan lagi untuk menyalip yang di sebelah kiri teman-teman. Tapi nanti ketika sudah sepi kita akan kembali lagi ke sebelah kiri gitu. Ya semoga aman ya perjalanan kita ini sampai ke rumah ya. Alhamdulillah tadi dalam sepanjang perjalanan dari masuk tol tadi tidak ada angin yang kencang ya, sehingga mobil tetap aman ya. Ini jembatan ini teman-teman ya, artinya masih dalam batas toleran jembatan tersebut untuk dilalui dengan kecepatan tinggi, artinya ya gak sepirong gandul ya. Sudah aman, kita kembali ke sebelah kiri lagi jalurnya teman-teman. Ini masih kecepatan 120 ini teman-teman. Ya jadi kita mungkin agak sedikit di atas dari kecepatan yang dianjurkan ya, karena di jalan tol itu sebenarnya dianjurkannya itu adalah maksimal 100 kalau nggak salah ya. Ada yang 60 80, ada yang 60 100 teman-teman. Dan belum ada yang jalan tol itu saya yang pernah melihat aturannya itu adalah 120 maksimalnya, itu kayaknya belum ada.
memang secara jujur ya, bukan kendel-kendelan ini ya, bukan sok-sokan gitu. Secara jujur kalau kita mengetahui atau merasakan gitu ya, yang aman itu memang ya 100 itu teman-teman. 100 itu adalah paling aman berkendara di tol untuk maksimalnya. Nah, ini ada tulisan batas akhir Paspro teman-teman. Saya kurang tahu ya, apa namanya, pengukurannya kan melalui kamera dan seperti apa, tapi saya sepanjang perjalanan tadi 120. Semoga tidak terjadi apa-apa, tidak kena tilang semoga teman-teman ya. Nah, ini jalan keluar ke Ngrati dan Nguling teman-teman, Probolinggo. Kita terus lanjut ke arah sana. Nah, yang menjadi aneh teman-teman, mungkin orang-orang yang melewati jalan tol ini teman-teman ya, ini tidak pernah menggunakan Google Map ketika melewati jalan ini mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman, jalan yang di sini itu tidak disarankan oleh Google Map teman-teman. Artinya bukan dianggap sebagai jalan gitu. Jadi jalan tol yang resmi ini, yang sebesar ini ya, itu tidak apa namanya, tidak masuk di dalam map Google. Jadi jalannya itu warna kuning dan dia terus memaksa mencari jalan untuk keluar dari sini gitu. Itu yang aneh ini teman-teman ini. Saya kemarin waktu berangkat juga mengalami hal yang sama ya. Apa namanya, jalan yang di sini itu tidak atau belum masuk disarankan oleh Google Map. Nah, antik itu teman-teman. Nah, ini masih ngotot ini teman. Jadi di Google Map ini masih suruh balik, suruh belok kiri, suruh belok kanan, suruh balik lagi. Antik ini teman-teman di Google ini. Google Map ya, jalan selebar ini belum masuk Google Map. Ya, jadi ini masih diminta untuk selalu belok teman-teman. Padahal di sini nggak ada jalan keluar, ini sudah di tol ini, kecuali di pintu tol. Hati-hati teman-teman, ada penyempitan seperti ini. Karena penyempitan seperti ini biasanya ada perbaikan jalan ya, penambalan ya, sehingga teman-teman perlu menghidupkan, walaupun tidak berhenti 100%, itu perlu menghidupkan lampu SOS ya, yang lampu sen kiri kanan hidup bersamaan. Karena apa? Supaya orang-orang yang ada di belakang kita itu tahu bahwa kita itu melambat. Karena jalan tol ini luar biasa kecepatan mereka gitu ya, apalagi mobil-mobil yang mahal, yang di atas 400, 500, 600 sampai miliaran, itu mereka nggak terasa itu malahan nginjak gasnya itu, karena mobilnya juga berat gitu ya, sisinya besar, disenggol dikit sudah langsung melesat. Nah, kalau kecepatan tinggi yang paling berbahaya kalau kecepatan tinggi dan angin besar, yang bahaya yang tinggi seperti ini teman-teman. Ya, yang trek-trek tinggi, apalagi trek tinggi tapi muatannya ringan seperti jerami, terus plastik-plastik yang nanti akan didaur ulang, itu akan apa namanya, akan sangat ringan untuk diterpa angin, itu sangat berbahaya sekali. Jadi lebih pelan harusnya jadinya. Ini jalannya habis diperbaiki teman-teman ya, mulus ya, ditempel dengan aspal. Jadi awalnya beton seperti ini ditempel dengan aspal atasnya. Sampai di sini Google juga masih belum menemukan bahwa yang kita lewati ini adalah jalan. Ya, padahal yang namanya Google Map itu
jalan kecil, jalan tikus dan lain sebagainya itu mereka tahu gitu. Sampai kadang-kadang ke gang-gang kecil itu ada mapnya, ada Google-nya. Ya, tapi anehnya di sini teman-teman, itu jalan tol yang sebesar ini dianggap bukan jalan. Kita suruh kembali terus teman-teman. Ya, atau memang rekomendasinya itu tidak direkomendasikan lewat sini gitu kali ya. Jadi direkomendasikan keluar kita. Mungkin jalur yang diambil itu menurut Google terlalu jauh gitu ya. Padahal meskipun jauh, kalau lewat jalan tol pastinya akan lebih cepat gitu ya. Karena bisa menggunakan kecepatan batas maksimum yang ada di jalan tol tanpa hambatan, tanpa ada sepeda motor, ada mobil masuk keluar ke badan jalan, nggak ada teman-teman. Jadi aman, insyaallah aman. Bismillah ya. Sudah berapa ya tadi mobil yang kita lihat ya? Mungkin tidak ada 20 kali ya. Oh, tapi di depan itu sudah mulai banyak gitu. Mobil yang melewati jalan tol dari Probolinggo ke Pasuruan ini. Jadi kita nanti akan melewati tol sampai Lawang ya teman-teman. Jadi kita ke arah Gempol ini. Terus kemudian dari Gempol kita ke arah Malang. Ini juga jalannya sepertinya habis ditambal ini teman. Terasa sangat halus dan sangat nyaman. Sekarang posisi 1:30. Di depan itu sudah sampai kita di pintu keluar di Pasuruan Kejayaan ya. Jadi sebenarnya kalau ingin sedikit lebih irit, kita keluar di sini bisa teman-teman. Nanti lewat kota Pasuruan ya, artinya lewat wilayah Pasuruan dan kemudian masuk di Purwosari ya, baru ke Lawang. Ya, ini pintu keluar Kejayaan Pasuruan. Kita masuk yang jalan tol terus teman-teman. Semoga cukup ini bensinnya. Jadi bensin ini juga menjadi satu catatan teman-teman kalau teman-teman masuk ke jalan tol ya. Apalagi perjalanan misalkan dari Jawa Timur ke Jawa Barat melalui tol. Sehingga tidak kehabisan di tengah jalan tol yang pas tidak ada pom bensin.
itu harus menjadi catatan ya teman-teman, karena kita nanti senam jantung di dalam jalan tol, karena khawatir mobilnya mogok di jalan tol dan belum menemukan pom bensin. Tapi insya Allah lah ya, di jalan tol itu tidak terlalu jauh kita sudah bisa menemukan pom bensin. Karena biasanya di tempat istirahat itu ada pom bensin ya. Kita akan sini dulu teman-teman, karena sudah 1:30. Saya belum sholat duhur teman-teman. Jadi kita akan sholat duhur di sini. Dan di sini juga ada pom bensin. Nanti saya pertimbangkan apakah saya akan loh ini kok gini jalannya ya. Oh, kayak ditutup teman-teman. Ternyata bisa lewat sini. Kita akan sholat ya. Alhamdulillah masjidnya cukup besar itu teman-teman. Ini kurang tahu ini sudah memasuki daerah apa ini teman-teman. Yang jelas kita ini berada di setelahnya jalan keluar ke mana tadi, ke Kejayan ya. Di mana ini parkirnya ini? Nggak jelas parkirnya di mana ini teman-teman. Karena saya juga takut juga meninggalkan mobil terlalu lama di sini. Posisi parkir mobilnya tidak ditentukan ini teman-teman. Ya baik, kita parkir di sini saya. Semoga aman. Kita hentikan dulu teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman, kita berubah pikiran. Kita lanjut perjalanan aja, karena saya kurang pas ya parkir di sini. Kondisinya sepi ya, khawatirnya ada pencuri ya yang dengan modus memecahkan kaca, karena di mobil juga ada laptop teman-teman ini ya, ada laptop, ada GoPro ya. Takut ya, kita lanjut aja karena terlalu sepi. Ini berada di rest area setelah keluar dari pintu keluar Kejayan Pasuruan ya. Ya, dari arah Probolinggo. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat semuanya pasti 160 ya. Minimal 60, maksimal 100. Belum ada yang menulis 120. Jadi ceritanya tetap sampai saat ini teman-teman, untuk ke arah Malang ini Google tidak merekomendasikan lewat tol teman-teman. Jadi tidak merekomendasikan lewat tol, dia merekomendasikan lewat jalan biasa. Depan itu juga ada pintu keluar lagi ya, pintu keluar Keraton Pasuruan atau Rembang.
puasa teman-teman ya. Jalan tol yang paling saya rasakan seperti lewat bukan jalan tol itu ya jalan tol Surabaya teman-teman ya. Jalan tol Surabaya itu tol yang bukan tol itu ya. Jadi mulai Porong ke arah utara itu jalan tol yang bukan jalan tol. Jadi sudah sangat diperlukan untuk pelebaran jalan. Karena begitu padat ya. Bahkan seringkali jalan tol macet pada jam-jam sibuk. Kalau yang seperti ini benar-benar jalan tol ini. Ya nanti di depan kalau ada rest area kita berhenti sebentar teman-teman ya. Karena tadi nggak enak, takutnya mobil ditinggal ada sesuatu yang dicuri dengan modus memecahkan kaca. Karena memecahkan kaca sepertinya mudah sekali teman-teman untuk mobil. Saya tidak akan cerita di sini ya. Cuman itu sangat mudah sehingga teman-teman kalau tidak membawa teman, meninggalkan mobil sendirian pada lokasi yang sepi dan di dalam mobil ada sesuatu yang berharga, sebaiknya waspada teman-teman. Jadi dari tadi teman-teman, ini Google ini tidak merekomendasikan lewat sini teman-teman. Tetap disuruh lewat keluar dari sini seperti itu teman-teman. Ada penyempitan jalan lagi nih teman-teman. Kita hampir mendekati di pintu keluar Beji. Wih, ini ada peringatan ini teman-teman. Bensin saya harus diisi nih. Mak piar gitu teman-teman. Karena ada peringatan bensin harus diisi nih. Ya, nanti semoga di depan ada rest area lagi ya. Sudah ada tanda harus diisi. Apa tadi? Maksud saya tadi sekalian kosong, terus kemudian beli bensinnya cuman 1 kali gitu maksud saya teman-teman. Tapi ternyata ini ada peringatan belum sampai rumah ini ya. Ini kalau diteruskan sampai rumah mungkin nggak cukup ini.
Semoga di depan ada rest area. Wih, kalau yang khawatir kehabisan bensin ini senam jantung teman-teman. Yo, tadi sudah saya informasikan ke teman-teman, ternyata terjadi pada saya sendiri teman-teman. Ternyata nggak nutut ya, full tank dari Malang ke Jember full tank, nggak sampai rumah teman-teman. Mungkin sampai kalau dipaksa ya, karena kemarin saya di Jember itu juga melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok ya. Jadi bukan hanya PP saja, tapi di Jembernya kemarin kita ada perjalanan ke pelosok-pelosok ya. Mulai dari pelosok selatan di Puger sampai pelosok timur di Kalisat ya. Ini kok nggak ada rest area ini teman-teman. Semoga masih nututi ada rest area ini teman-teman. Kalau nggak ada ini bisa sangat susah ini. Harus seperti apa? Pom bensin, pom bensin, pom bensin. Aduh, senam jantung teman-teman. Semoga di depan ada. Ya harusnya tadi di rest area yang sepi tadi saya isi teman-teman ya. Pandaan Gempol lewat jalur sebelah kiri. Yeay, masih jauh sekali teman-teman. Oh. Ya. Berarti terpaksa nanti keluar di jalan keluar kalau nggak ada rest area ini teman-teman. Kita ambil jalan menuju ke Pandaan Malang teman-teman. Kalau jalan tol di sini sudah ramai teman-teman, karena ini jalan tol Surabaya Malang ya, pasti ramai. Ya, semoga segera ketemu dengan pom bensin ini teman-teman. Ya, mungkin
saya cukupkan sekian dulu teman-teman informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan saat ini. Doakan saya semoga tidak mogok mobilnya di jalan karena bensinnya sudah kedip-kedip ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua.